Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, pastinya di City Farm Nursery, channel yang membahas tuntas tentang cara perawatan dan budidaya tanaman hias. Oke, buat teman-teman yang baru join, baru nonton video kita, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini ya, sebelah sini nih. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, gimana teman-teman? Keadaan tanamannya sehat semua pastinya ya, pastinya sehat semua lah ya. Mudah-mudahan kalau nonton video kita tanamannya insya Allah pada subur buat teman-teman semuanya. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan cara merawat tanaman hias aglonema buat para ibu-ibu atau teman-teman yang baru terjun di aglonema ya. Oke, ini sebelum kita mulai, ini ngeruput kopi dulu ya teman-teman ya. Ini karena soalnya barusan nyacah-nyacah di kandang. Kopinya belum ada labelnya, ini bolehlah kuda apa jempol nih endorse boleh hubungi ini di WA belah sini nih, boleh nih endorse kopi apa-apa. Kalau tempatnya Om Deddy itu ada logonya kan, toko sebelah nih, boleh lah. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi buat teman-teman pemula yang baru awalan atau ingin merawat tanaman hias aglonema tapi masih bingung caranya, jangan lakukan hal-hal ini ya. Boleh disimak videonya, jangan di skip supaya tetap tanamannya tetap perform dan tetap kelihatan bagus. Jadi yang pertama buat teman-teman, sering melakukan penyiraman pada tanaman hias aglonema itu kurang baik. Jadi dia akan mengakibatkan kebusukan tanaman atau batang di bawah atau perakarannya. Dia karena sering melakukan penyiraman, makanya media itu becek lalu banyak mengandung bakteri yang akan merusak tanaman hias tersebut. Jadi buat teman-teman yang punya tanaman hias aglonema, usahakan penyiraman itu diatur teman-teman. Jadi jangan tiap hari, apalagi pagi nyiram, siang nyiram, sore nyiram, itu kurang bagus teman-teman. Lalu yang bagus seperti apa sih Om? Jadi kalau saya pribadi menerapkan, karena kita di outdoor ya, bukan di rumah. Kita ini outdoor, di atas ini paranet kurang lebih 70%. Jadi paranet yang 70%. Itu kita metode penyiraman 2 hari sekali, setiap sore kita wajibkan. Dia walaupun musim hujan atau musim panas tetap 2 hari sekali, kita konsisten seperti itu. Lalu yang kedua teman-teman, jarang melakukan penggantian media tanam. Jadi media tanam aglonema itu sebaiknya tetap ada treatmentnya yaitu penggantian media tanam secara rutin. Jadi apabila kalau saya pribadi melakukan penggantian media tanam itu sekitar kurang lebih 6 bulan sekali, itu kita ganti. 6-8 bulan itu kita ganti media tanamnya. Jadi supaya apa sih teman-teman? Jadi sekam yang sudah busuk ini kita gunakan untuk media sungkup teman-teman. Kita gunakan untuk media sungkup dan kita oplos lagi dengan media sekam baru dicampur sekam busuk ini sendiri, lalu dengan kotoran hewan. Setelah itu buat teman-teman yang ketiga, buat teman-teman yang merawat aglonema di rumah atau tidak outdoor ini, kurangnya sinar matahari teman-teman. Jadi kurangnya sinar matahari itu tidak bagus juga buat tanaman hias aglonema. Jadi apabila tanaman hias aglonema itu di tritisanoma ini apa ya teman-teman ya? Di bawah atap rumah atau di bawah balkon atau di bawah teras, pokoknya yang dimana tanaman itu kurang kena sinar matahari, lakukan penjemuran ya minimalnya 2 hari sekali lah, itu dikenakan sinar matahari ya, dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 8 sampai setengah 9, kira-kira matahari sudah mulai masuk, silahkan dijemur teman-teman. Setelah itu dimasukkan kembali. Lalu yang keempat teman-teman, terlalu sering penjemuran juga tidak baik. Yang keempat itu terlalu sering penjemuran. Jadi ada nih teman, salah satu penghobi juga tanaman hias,
kemarin DM ke Instagram, Mas, tanaman saya kenapa malah daunnya ketika saya lakukan penjemuran malah kosong. Nah, jadi buat teman-teman, usahakan ketika kita mau menjemur tanaman itu jangan di siang hari, jangan di atas jam 11 siang, itu biasanya tanamannya kosong. Lalu usahakan ketika penjemuran jangan disiram dulu teman-teman. Jadi boleh dilakukan penjemuran dulu, sorenya kita siram boleh. Jadi jangan kita siram, habis itu kita jemur. Jadi air yang di daun itu akan ketika kena sinar matahari akan memanas dan akan menjadi pembusukan atau pengeringan di daun aglonema tersebut. Setelah itu yang kelima, jarang melakukan pemupukan teman-teman. Jadi aglonema itu kalau saya pribadi ya teman-teman ya, tetap menggunakan pupuk kimia, walaupun tidak banyak kita tetap menggunakan pupuk kimia. Yang pastinya kita imbangi dengan pupuk organik, yaitu kotoran hewan tadi. Jadi kita kalau buat teman-teman aglonemanya kadang kan pasti pernah nemuin ya aglonemanya tumbuh daun satu daun menguning, tumbuh daun satu daun menguning, sampai kadang kan daunnya habis hanya di ujung tapi batangnya masih tinggi. Nah itu jadi kurangnya pupuk itu mengakibatkan tanaman itu kurang subur teman-teman. Jadi dia bisa bertahan hidup tapi tidak bagus, performnya kurang bagus. Setelah itu yang kesalahan selanjutnya yaitu teman-teman pot terlalu besar. Jadi pot terlalu besar juga dapat mengakibatkan aglonema itu busuk teman-teman. Atau kita baru beli online, kita pikir kalau maunya kita ya teman-teman, maunya kita kan kita beli pot aja sekalian yang besar biar nggak ganti lagi. Nah ternyata itu juga salah teman-teman. Gunakan pot yang sesuai kebutuhan tanaman tersebut. Jadi apabila tanamannya kecil jangan menggunakan pot yang besar. Gunakan, nah ini contoh ini aglonema Pride of Sumatra. Pride of Sumatra ini maskotnya Indonesia ya teman-teman ya, maskotnya Indonesia. Ini saya hanya menggunakan pot yograp ukuran 15, sedangkan aglonema Pride of Sumatra ini sudah bawa anak satu dan jarum satu ini. Mengapa saya menggunakan pot ukuran segini teman-teman? Karena kalau menggunakan pot yang lebih besar itu sebenarnya bisa teman-teman. Tapi nanti ketika kita penyiraman, nah air tersebut itu banyak mengendap di dalam media ini teman-teman. Jadi di dalam ini terlalu lembab, terlalu becek, jadinya membuat kadar air di media tanam itu terlalu banyak dan mengakibatkan kebusukan pada tanaman itu tersebut. Lalu kesalahan berikutnya, kita hanya menggunakan metode tanah. Nah itu juga salah satu kesalahan fatal ya teman-teman. Karena tanaman hias aglonema itu kalau sebenarnya ada beberapa tanaman hias aglonema yang menggunakan full tanah bisa, tapi pertumbuhannya kurang. Jadi harus dipahami, ada yang bisa hidup namun pertumbuhannya kurang. Karena apa? Karena media yang menggunakan hanya full tanah itu teman-teman. Tanah itu kan keras itu teman-teman. Ketika kering dia benar-benar padat, ketika disiram dia benar-benar becek. Nah, jadi tidak ada poros untuk air itu mengalir ke bawah. Kalau menggunakan sekam, ketika kita siram air itu tuntas ke bawah dan tidak ada air yang mengendap di dalam pot atau polybag. Lalu yang kesalahan selanjutnya buat teman-teman yang baru memulai atau baru belajar merawat tanaman hias aglonema, kesalahan selanjutnya itu kurangnya permajaan pada tanaman hias. Kurangnya permajaan itu bagaimana sih Om? Jadi aglonema itu ada yang namanya treatment permajaan tanaman hias. Berarti apa? Treatment permajaan batang aglonema. Jadi ketika aglonema ini sudah tua, kita adakan yang namanya pemotongan induk atau anak kita pisah dari induk. Seperti video-video kita selanjutnya itu termasuk sistem permajaan aglonema.
Jadi aglonema itu tidak kita biarkan menjadi tua, karena kalau tua, batang bawahnya tua itu biasanya teman-teman pasti pernah merasain aglonema bawahnya itu batangnya kuning kemerah-merahan, kadang terkena spot merah. Kalau di spot merah itu biasanya si fatal itu 80 sampai 100% mati, 80 sampai 90% sih akan mati. Namun tetap ada risiko selamatnya juga ada. Oke, lalu kesalahan selanjutnya buat teman-teman. Jadi ini yang fatal banget sih teman-teman ya, fatal. Ketika aglonema itu mengalami kebusukan, biasanya teman-teman pasti pernah alami di daun seperti ini, di atas ada pembusukan, itu kita biarkan lama-lama busuknya itu nular ke bawah, lalu ke daun sebelahnya, dan ujung-ujungnya mati. Kita tidak tahu, tidak membongkar. Nah, itu biasanya sampai situ. Ketika ada pembusukan di daun, misal di ini ya, ini aglonema pink sunset. Ini ketika ada pembusukan di sini teman-teman, biasanya sih bisa terjadi karena minyak juga. Jadi kalau punya tanaman hias kira-kira harganya nominalnya agak mahal, mohon ditaruh di tempat yang agak jauh dari buat mainan anak-anak. Jadi kan kalau jangan anak-anak itu habis makan jajan, habis makan ciki, atau habis makan gorengan, habis makan batu bata, itu megang daun teman-teman. Setelah megang daun biasanya bekas minyaknya itu nempel di daun dan akan terjadi pembusukan. Nah, ketika terjadi pembusukan itu silahkan dipotong di bagian yang busuk teman-teman ya. Dipotong saja, jangan kasihan, karena kalau kita niatnya kasihan biarin aja lah, tapi ujung-ujungnya ntar malah bikin tanaman itu mati. Lalu yang terakhir teman-teman, lakukan rutinan pemeriksaan batang ya teman-teman. Jadi kita rajin-rajin pemeriksaan batang dan daun. Jadi di sela-sela daun biasanya kalau tanaman mulai nggak sehat itu adanya kutu sisik atau cabuk. Nah, ketika ada kutu sisik atau cabuk silakan dibersihkan, jangan sampai dibiarkan, karena itu bisa cepat memenuhi tanaman hias aglonema. Setelah itu dapat mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya masuk ke tanaman hias tersebut. Lalu rutin pengecekan batang tanaman aglonema itu apakah kena spot atau tidak. Jadi tanda-tanda kena spot itu ya, nanti kita buatkan videonya. Tanda-tanda kena spot itu biasanya tanaman itu tidak kelihatan segar, tanamannya kelihatan pucat, lalu biasanya satu daun itu bawah itu mulai samar-samar warnanya, mulai memudar. Kalau kelihatan tanaman itu sudah mulai tidak fit, jadi teman-teman silahkan langsung dibongkar aja, dicek di bagian batang bawah biasanya terkena spot. Kalau terkena spot silahkan dibersihkan, spot itu dicacah aja, maksudnya bersihkan perlahan. Nanti kita buatkan videonya juga cara mengatasi spot merah. Bersihkan perlahan sampai spotnya hilang. Setelah itu seperti tadi treatment, kasih betadine lalu tanah merah, setelah itu ditanam lagi. Lalu medianya itu jangan digunakan lagi teman-teman. Usahakan media ketika tanaman itu tidak sehat dibuang yang agak jauh dari sekitaran kita merawat tanaman itu, karena biasanya bakterinya cepat menular. Oke, sekian itu tadi video beberapa kesalahan kita merawat tanaman hias aglonema buat para pemula atau yang baru terjun di tanaman hias. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Apabila ada masukan atau saran dari teman-teman boleh dimasukkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe yang baru nonton video kita, klik tombol loncengnya. Apabila ada yang mau pemesanan skala satuan atau partai boleh ke WA kita, WhatsApp kita di bawah, atau di link Shopee kita sudah kita masukkan ke bio ya teman-teman, boleh. Dan juga buat teman-teman semua tetap berinovasi dan selalu support para petani lokal Indonesia, karena sementara ini Indonesia masih impor aglonema, sedangkan kebutuhan aglonema di Indonesia berarti masih kurang itu, karena kita masih impor. Kenapa tidak kita ekspor? Oke, sekian video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dari kita ya mohon maaf.
Apabila ada lebihnya mohon ditransfer ke kita ya teman-teman ya, kalau ada lebihnya. Oke, saya akhiri. Salam aglonema, salam lestari.